Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10 bahasa untuk mata pelajaran antropologi, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar lagi, dan semoga dalam kondisi ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah berupa kesehatan walafiat dan senantiasa dalam lindungannya, agar kita bisa menjalankan hal yang positif yang tentunya akan bisa selalu membawa keberkahan. Baik, pada materi sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai struktur sosial dalam masyarakat, bagaimana ciri beserta bentuknya, dan juga pengaruhnya pada masyarakat. Masih ingat kan? Kita akan membahas mengenai peran ganda dalam struktur sosial yang ada di masyarakat. Ya, namanya peran ganda berarti suatu individu itu bisa memerankan dua peranan ganda yang ada di dalam masyarakat. Ini dari pokok pembahasan kita kali ini ialah tetap pada struktur sosial, teman-teman. Di lingkungan rumah teman-teman atau di sekolah kita mengenal adanya struktur sosial yang dibagi atas dasar tugas kerja. Misal di sekolah itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, hingga struktur seterusnya lah. Nah, masing-masing itu memerankan perannya sendiri-sendiri berdasarkan job desk-nya. Dan di rumah ada yang namanya kepala keluarga dan anggota keluarga. Tapi ternyata tidak jarang dari salah satu individu itu ternyata menjalankan peranan ganda pada suatu struktur sosial yang berbeda. Maksudnya gimana? Misalnya begini, seorang kepala sekolah berperan dan menjalankan amanah sebagai pimpinan di lembaga pendidikan yang dia pimpin. Tetapi kemudian ketika di rumah, dia juga berperan sebagai kepala keluarga. Dan ternyata di lingkungannya yang dipercaya, dia juga menjadi ketua RT ataupun RW. Nah, inilah yang disebut dengan peran ganda individu dalam struktur sosial di masyarakat. Lalu, atas dasar apakah seorang bisa menempati peran ganda dalam struktur sosial di masyarakat? Yang menjadi dasar adalah tingkat pendidikan. Ini jelas sekali, tingkat pendidikan menjadi bekal seorang mengenai keterampilannya, pemahamannya, dan kemampuannya untuk mengolah hasil pemikirannya menjadi suatu aksi nyata di dalam masyarakat. Karena tingkat pendidikannya inilah seorang bisa mendapatkan amanah untuk menempati posisi-posisi tertentu. Dan yang kedua, ada yang namanya kecakapan dalam berorganisasi. Seseorang memiliki kecakapan dalam berorganisasi yang membuat dia mampu menjalankan suatu sistem dalam organisasi tersebut, sehingga dia dipercaya sebagai salah satu pengurus atau menempati posisi tertentu dalam sebuah organisasi di masyarakat. Sehingga tidak jarang meskipun ada seorang guru atau kepala sekolah atau anggota di sebuah perusahaan, ternyata di rumahnya dalam sebuah organisasi di masyarakat dia dipercaya untuk menjabat sebagai ketua RT ataupun ketua RW. Nah, selanjutnya bisa juga karena keturunan. Ini biasanya terjadi dalam sebuah masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi yang diwariskan. Misalkan seorang kepala suku, dia mendapatkan amanah itu tentunya dari jalan keturunan, karena dulu ayahnya itu menjabat juga sebagai ketua suku, tetapi di luar lingkungan sukunya dia juga mengikuti atau tergabung dalam sebuah organisasi lainnya. Selanjutnya adalah jasa-jasa yang kemudian membuat masyarakat itu menghormati orang tersebut. Misalkan karena dia mungkin pernah memiliki jasa di sebuah masyarakat, pernah memberikan hibah mungkin berupa tanah untuk diwakafkan di bawah masjid atau hal lainnya untuk kebutuhan publik di suatu lingkungan masyarakat. Akhirnya karena jasa-jasanya dia dihormati dan menempati posisi-posisi tertentu. Tugas buat teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan dan kita sudah belajar bareng secara singkat. Teman-teman bisa melanjutkan untuk mencari sumber belajar lain, bisa melalui buku-buku teks pendukung antropologi maupun dari ulasan-ulasan yang ada di internet mengenai bagaimana sebenarnya peran ganda dalam struktur sosial di masyarakat. Selanjutnya, tugas teman-teman adalah melakukan wawancara dengan orang yang ada di rumah saja, karena kita tetap harus stay at home, menjaga jarak, tetap di rumah, sehingga wawancara bisa kita lakukan untuk pemenuhan tugas ini dengan anggota keluarga, bisa dengan ayah, ibu, kakak. Apakah kakakmu, ayahmu atau ibumu
juga mengalami hal serupa tadi. Ketika di rumah menjadi seorang kepala keluarga, tapi di luar sana beliau juga menempati tempat tertentu dalam struktur organisasi di lembaga-lembaga tempatnya berkarya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadah, tetap jaga belajar, tetap berdoa juga supaya kondisi ini bisa segera berakhir, kita bisa belajar bareng-bareng lagi di sekolah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.